bunga begonia ataupun bunga seroja. Keduanya sama-sama indahnya mewarnai dunia. Awali hari dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja, Telu Papat. Halo Tribuners, selamat sore dan semoga sehat selalu bagi para Tribuners dimanapun kalian semua berada. Jumpa lagi bersama saya Priska Ruri dalam podcast Tribun Jogja. Nah, untuk kali ini saya sudah bersama ada 3 wanita cantik ini di sini ya. Ada Ibu Pipit sebagai Ketua Prodi di Fakultas Kependidikan dan Humaniora, Bahasa Inggris. Ya, lalu program studinya program studi Pendidikan Bahasa Inggris, Mbak Ruri. Pendidikan Bahasa Inggris di mana nih kampusnya ya? Nah, ini saya sudah berada di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta. Nah, kali ini kita akan membahas podcast tentang apa Bu ini Bu? Pendidikan Bahasa Inggris ya? Oh iya. Sorry lupa, ini di sini sudah ada juga 2 wanita cantik ini. Selamat sore. Selamat sore Mbak Hayu dan Mbak Ella. Iya, benar, iya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik sekali. Oh, baik sekali ya, puji Tuhan ya. Iya, puji Tuhan. Oke, Ibu bagaimana kabarnya? Baik sekali, Mbak Ruri. Sehat semangat ya? Sehat semangat. Oh, iya, harus semangat. Ini sudah siap ini dengan Ibu Ketua Prodi nih? Agak deg-degan sedikit ya. Malah mereka nih yang lebih siap loh, Mbak Ruri. Iya. Ceritanya lebih banyak ini nanti. Oke, siap saya tunggu pokoknya ceritanya nih nanti. Di-hype-kan sekali. Ternyata zong takutnya. Jangan takut Mbak, jangan takut. Ya. Sama saya juga deg-degan. Nah, untuk tema podcast kali ini adalah Learning English for Now and Beyond. Benar Ibu Pipit? Iya, betul, Mbak Oke, Ruri. saya nggak salah kan ini pengucapannya ya? Benar Di depan anak-anak PBI soalnya. Pronunciation-nya ya. Iya, udah oke banget, udah oke. Sudah ya, oke. Nah, untuk tema ini Bu, artinya apa Bu Pipit? Oke, tagline kita itu kan Learning English for Now and Beyond ya Mbak Ruri. Nah, harapan kita itu mahasiswa-mahasiswa prodi pendidikan bahasa Inggris ketika mereka belajar bahasa Inggris tuh kepakainya nggak cuma pas mereka jadi mahasiswa aja gitu. Jadi setelah nanti mereka lulus nih, kayak Mbak Ella bentar lagi mau lulus nih ya. Oh, malah udah lulus sih, sorry salah ngomong ya. Langsung loh saya diginiin set gitu. Nah, harapannya ketika mereka nanti udah lulus terus mereka mencari kerja, mereka juga bisa memakai bahasa Inggrisnya sesuai dengan kondisi atau zaman ya. Karena kan sekarang zaman tuh cepet banget berubah ya Mbak Ruri ya, sangat disruptif gitu ya. Nah, misalnya ketika mereka belajar bahasa, misalnya saya lah ya, dulu belajar bahasa Inggris waktu S1 kan diajarinya grammar. Terus waktu kita ada yang namanya PPL tuh kayak magang ngajar gitu. Nah, waktu magang juga KKL mungkin ya kalau zaman dulu ya. Oh iya, dulu apa ya namanya, saya malah lupa namanya. Kalau sekarang PLP gitu, pengenalan lapangan persekolahan. Nah, kalau dulu kan ngajarnya juga ngajar grammar terus vocab gitu. Terus mahasiswa. Siswanya itu yang terus duduk dengerin gurunya, terus gurunya yang jelasin terus, ngomong terus gitu kan ya. Nah, tapi kan sekarang nggak kayak gitu ya. Mana ada siswa-siswa yang betah gitu ya, suruh dengerin gurunya ngomong terus, jelasin terus gitu. Nah, harapannya sih mahasiswa ini lebih adaptif begitu. Ketika mereka nanti belajar bahasa Inggris di prodi, kemudian mereka lulus, mereka juga bisa menggunakan pengetahuan dan keterampilannya itu sesuai dengan kondisi atau situasi atau perkembangan zaman ketika mereka lulus gitu. Dan setelahnya gitu. ya. Iya, betul. Karena lulus pun kan juga harus tetap belajar ya. Biar banget nggak ketinggalan. Iya. Nggak ketinggalan zaman. Harus ya. selalu di-update. Yes. Betul ya begitu. Oke, nah ini kan udah ada 2 lulusan. 1 ya. Amin. Semoga cepat lulusnya Harus ya. diamin. Amin. Nah ini lulusan ya Bu. Nah, bisa diceritakan sedikit nggak tentang profil lulusan dari PBI UKDW ini? Oke, baik. Nah, kalau kami ya Mbak Ruri, profil lulusannya yang pertama itu bisa menjadi pendidik dalam bidang bahasa Inggris. Nah, pendidik ini bisa guru, bisa nanti instruktur bahasa gitu ya. Jadi instruktur
struktur bahasa itu nggak cuman di lembaga bahasa misalnya, tapi juga misalnya bisa kalau dia bekerja masuk ke hotel, dia bisa jadi manajer training yang melatih nggak cuman bahasa Inggris tapi keterampilan yang lain misalnya gitu. Lalu itu yang pertama. Lalu yang kedua, harapannya juga mereka bisa menjadi designer materials atau materi ya, content materials. Nah, sekarang kan ini zamannya zaman digital ya. Kalau dulu kan desainer materi ya textbook gitu ya. Nah, kalau sekarang harapannya mereka juga bisa menjadi desainer materi digital, misalnya konten atau yang ini boleh nyebut aplikasi nggak ya ini? Boleh. Boleh Ibu, boleh. Bu Pipit ya. Misalnya kan ada Zenius gitu ya, atau Ruang Guru. Nah, itu kan juga butuh content writer, pengembang materi. Nah, harapannya mahasiswa juga bisa jadi bagian dari itu gitu. Lalu selain itu, karena kekasan kami itu adalah pengajaran bahasa Inggris untuk bidang tertentu atau ESP ya, English for Specific Purposes. Jadi memang misalnya mengajar bahasa Inggris untuk bidang kedokteran atau untuk bidang pariwisata atau hoteliers misalnya gitu. Oh, ada itu Bu jurusan khususnya? Jadi kami kekasannya memang itu ESP, English for Specific Purposes. Ini yang satu-satunya prodi bahasa Inggris di Yogyakarta yang punya kekasan di ESP, pengajaran ESP. Oke, itu kekhasannya aja atau memang ada istilahnya tuh majornya ke situ? Oh oke. Kalau mata kuliahnya banyak sekali ya, Sama ya? Mbak Ella dan Mbak Hayu ya, maksudnya mata kuliah yang mengarah ke ESP itu banyak sekali. Tapi kalau penjurusan kan nanti tergantung mahasiswanya, misalnya ketika dia sudah di tingkat akhir, dia mau menulis tentang apa, mau tugas akhir atau skripsi tentang apa. Kalau misalnya mau tentang English for Specific Purposes ya dia ambilnya ke sana gitu. Misalnya ini Mbak Hayu juga kemarin ada pengalaman, nanti bisa cerita nih ngajar untuk kelompok sadar wisata Mbak Ruri. Ya, jadi dosen dan mahasiswa itu biasanya punya project ya. Misalnya kami mengajar kelompok sadar wisata. Lalu yang belum lama ini kami mengajar kelompok sadar wisata se-Indonesia tapi virtual. Jadi ada yang namanya virtual tour guides. Nah, karena pandemi ya, online ya? Iya, online. Ini kan karena pandemi itu nggak cuman membawa dampak yang negatif ya, tapi juga mendorong kita untuk lebih kreatif gitu ya Mbak Ruri ya. Nah, ini tour guide ini yang udah certified di seluruh penjuru daerah Indonesia ini, itu kan ketika pandemi mereka akhirnya nggak kerja. Mereka ada yang bertani, terus ada yang jualan di pasar, terus ya mengerjakan yang mereka bisa kerjakan gitu di daerah-daerahnya gitu. Nah, terus akhirnya dari Kemenparekraf itu menggalakkan gerakan suatu gerakan gitu ya. Saya kurang tahu gerakannya apa. Lalu terbentuklah ini virtual tour guide. Jadi mereka menjadi tour guide tapi secara virtual Mbak Ruri. Jadi mereka misalnya kalau kalau tour guide kan bareng-bareng ke Borobudur gitu ya, terus jelasin. Nah, ini gitu. yang mau saya tanyakan ini. Terus gimana kalau tour guide tapi virtual itu? Kalau virtual misalnya ada tour guide yang di Tanah Toraja. Nah, mereka nanti pakai kameranya terus menjelaskan ini loh di sini ada rumah adatnya, lalu ini sedang melakukan kegiatan upacara adat apa gitu. Lalu itu bukan live stream tapi itu yang pengunjungnya atau wisatawannya itu hadir di Zoom. Hadir di Zoom, kemudian virtual tour guide-nya yang menjelaskan. Itu yang sedang digalakkan oleh Kemenparekraf ketika itu. Nah, lalu kami salah satu bentuk sinergi ya? Ya, betul. Sinergi antara dosen dan mahasiswa ya. dan pemerintah ya? Iya, betul. Nah, waktu itu kami dosen-dosen dipercaya dari suatu perusahaan perusahaan yang menawarkan jasa tour wisata gitu ya, wisata virtual untuk memberi pelatihan tour guide ini, virtual tour guide se-Indonesia. Begitu. Nah, itu yang ini sinerginya ya. Iya. Mbak Ella juga kemarin sempat ikut itu? Oh, saya enggak, Mbak. Enggak. Nah, terus kalau misalnya kayak Mbak Ella ini kan udah mau lulus ya, pernah berarti kan ikut sinergi antara mahasiswa dan dosen ya? Oh, sering sekali ya. Nah, itu kan nggak Mbak salah satu pengalaman yang gitu. Pengalaman sih apa ya? Yang unforgettable moment Unforgettable moment. Moment ya, Mbak? Moment. Kalian belajar bahasa Inggris ya. Oke. Tipis-tipis lah ya. Tipis-tipis.
Mungkin pengalaman yang tidak bisa terlupakan itu adalah saat saya waktu itu PBI banyak banget ya kayak kesempatan untuk ambil ambil beasiswa ini gitu ya. Saya didorong untuk ambil beasiswa namanya ada apa Ohio Course iya. ya. Jadi Ohio dari Online Ohio Course. University di Amerika. Jadi kayak dibuka untuk ngikutin satu semester gitu. Walaupun online waktu itu ya. Tapi didorong banget gitu ya, kayak ada wawancara, disuruh Support full ya, ya support full pokoknya ya. banget gitu, walaupun kayak interviewnya kayak memang profesional gitu ya, ditanya kamu kenapa mau ambil course ini gitu, tapi puji Tuhan dapat dan itu benar-benar nggak terlupakan banget karena apa yang saya dapatkan saat belajar di Ohio course itu sangat-sangat berguna banget buat saya sampai saat ini ya, apalagi saya masih mengajar ya, dan yang course yang saya ambil itu adalah teaching with technology. Ya, dimana sekarang kan online ya, jadi harus putar otak kalau mau ngajar online itu gimana gitu ya. Karena kan kalau online kan kadang-kadang mahasiswanya atau siswanya gitu kan matiin mikrofon, matiin kamera, jadi rasanya seperti ngajarin tembok gitu. Apalagi Mbak. kalau anak-anak ya. Bener, kalau anak-anak malah mereka nggak matiin mikrofon Mbak, malah teriak-teriak. Jadi kayak kewalahan gitu. Kalau anak-anak SMP, SMA itu benar-benar wah. Ya ngomong sama tembok gitu ya. Jadi harus putar otak gimana caranya teaching with technology ya supaya pembelajaran itu lebih menyenangkan gitu. Dan itu juga kita setiap ada course-nya kita belajar, ada ujiannya gitu ya, dan akhirnya kita juga dapat sertifikatnya juga gitu. Jadi international ya Miss ya. International. Tetap harus belajar psikologi ya kalau kayak gitu ya. How Iya to pasti. handle pasti. murid itu ya, yang Karena gitu. kita di PBI juga ada mata kuliah psikologi juga. pembelajaran. Psikologi Iya. pembelajaran. Jadi kita masuknya soft skill ya. Iya. Di PBUKDW kan juga tentu ada pembelajaran soft skill dan hard skill seperti itu ya. Berarti yang untuk psikologi ini salah satu pembelajaran soft skillnya ya Bu. Kalau di psikologi pembelajaran ini langsung nyambung ya Mbak ya. Oh iya, nggak apa-apa Bu. Sebenarnya mereka belajar hard dan soft skill sih ya, Ya, di situ benar, ya. benar. Karena di kelas itu mereka juga belajar tentang teori-teori pembelajaran gitu ya, kaitannya dengan psikologi pembelajaran tentunya ya, psikologi learners ya. Lalu selain itu kalau soft skillnya malah banyak didapatkan di luar kelas ya, Mbak Hayu, Mbak Ella ya. Iya. Banyak Tapi sekali ada kegiatan kegiatannya. dari kampus itu memang. Iya banyak sih. Jadi ini kan sebagai masih mahasiswa. aktif. Mungkin ini sudah semester berapa Mbak? Kalau saya sekarang baru saja selesai semester 2, ini nanti besok di tahun ajaran baru akan masuk ke semester 3 gitu. Oke, masih seger berarti. Nah, ini mumpung masih ada mahasiswa yang tergolong baru ya. Iya. Nah, Mbak, bagaimana harapan sebelum masuk ke PBI UKDW dan setelah 1 tahun belajar di PBI UKDW? Kalau sebelum masuk ini kan karena memang saya masuk PBI ini kan karena memang saya tertarik untuk menjadi pengajar gitu kan. Oke. Untuk Tapi menjadi memang pengajar. interest ke Inggris Yeah, ya? that's Oke. right. Sebenarnya memang mau mengajar untuk bahasa Inggris karena memang kayaknya mata pelajaran yang paling saya jagoin bahasa Inggris gitu kan. Jadinya ya udah jadi pengajar bahasa Inggris. Dan memang yang saya ekspektasi itu adalah bagaimana cara pengajaran, jadi lebih ke cara pengajaran ketika kita nanti jadi pengajar, bagaimana kita bisa membawa diri kita ke dalam ruang kelas atau ke dalam suatu kelompok lah intinya, kepada siswa-siswa ataupun ya siswa murid gitu kan, atau mahasiswa atau nantinya. Dan apa yang bahkan ketika dari semester 1 dan semester 2 ini, apa yang saya cari itu bahkan ini kita kan di setahun pertama itu kan masih dasar gitu kan, Iya, yang dipelajari dasar. masih dasar, masih pengenalan kan ya. Dan itu pun sudah dosen-dosen itu sudah menuangkan sedikit-sedikit bagaimana kita bisa membawa diri kita ke dalam suatu ruang kelas itu, bagaimana kita enaknya mengajar gitu gimana. Jadi kayak disambungkan, kayak besok kalau kalian misalnya sudah mengajar, ini bisa kalian terapkan nih gini. Jadi disambung-sambungin, jadi supaya kita besok ketika akhirnya masuk ke tahun berikutnya, ke semester 3, 4 dan selanjutnya nggak akan kaget gitu kan. Dan itu kebetulan saya juga sudah sempat saya kan sempat
udah mengajar di luar gitu kan. Dan apa yang saya dapatkan dari kelas dan juga dari program-program dosen dan mahasiswa itu sangat membantu saya dalam sangat membantu saya dalam mengajar itu di luar gitu. Oke, ini semester 2 tapi sudah sempat mengajar ya? Iya. Banyak banget pengalamannya dari ada saya ya. Kebetulan ada kesempatan gitu, jadi bisa mengajar anak-anak, dan itu pun saya juga kaget, ternyata baru semester awal tapi udah bisa dapat hasilnya gitu. Oke, itu mengajar seperti itu inisiatif pribadi atau disalurkan dari kampus? Kebetulan kalau itu dari pribadi sih. Oh, dari pribadi. Iya, tapi ilmu-ilmunya tuh dapatnya malah dari kampus gitu. Iya, dan juga untuk soft skill sendiri itu, karena kita kan banyak sekali kegiatan ya dari dosen mahasiswa, itu pun dari kegiatan kayak misalnya kegiatan PKM gitu. Kemarin saya juga pernah untuk seperti penerjemah dari Indonesia ke Inggris untuk buku literasi untuk anak-anak. Nah, itu juga program dari dosen kami. Oke. Iya, dan itu ternyata anak PBI bisa nih kayak gini, mahasiswa PBI juga bisa nih. Nggak hanya jadi guru ya. Iya, belajar gitu. ya. Iya. Terus dan itu disalurkan oleh dari kampus. Oh, dari kampus ya? Iya, biasanya diajak para dosen ya Iya, gitu. betul sekali. Iya. Jadi rekan-rekan mahasiswa ini biasanya mereka nggak cuman yang kita sih pembelajarannya Mbak, nggak yang melulu belajar di kelas gitu ya. Terus disuruh baca teori-teori banyak gitu enggak. Tapi biasanya kami ajak rekan-rekan mahasiswa ini untuk ikut kegiatan-kegiatan project. Tadi kan Mbak Hayu mengatakan PKM. PKM itu pengabdian kepada masyarakat. Jadi misalnya tahun lalu ya itu ada project dari pendidikan.id, itu aplikasi jadi startup ya. Nah mereka punya bukan satu seri, malah berseri-seri buku komik literasi untuk anak SD, dari SD ya kayaknya Iya, dari Mbak SD. Ayu ya. Iya, SD, kelas 1 SMP, SD, SMP, SMA, mereka punya komiknya itu. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia, akhirnya mereka mengajak kami nih dosen-dosen PBI UKDW, bisa nggak nerjemahin komik-komik ini? Nah, banyak banget tuh komiknya. Lalu kami ajak rekan-rekan mahasiswa untuk menerjemahkan komik itu. Akhirnya komik itu selesai diterjemahkan, kolaborasi ya antara dosen mahasiswa, lalu kami kirimkan kembali ke pendidikan.id, dan itu sekarang saya nggak ngerti ya udah masuk apa belum masuk ke aplikasinya pendidikan.id, tapi yang versi bahasa Inggris. Jadi buku literasi dari SD sampai SMA. Buku cerita literasi untuk SD sampai SMA. Gitu. Oke, berarti memang dari kampus, dari PBI, kemudian dosen, dan selalu mengajak mahasiswa ya. Iya. Ayo dong, ayo gitu. Memang iya, semoga semua mahasiswanya juga ikut aktif ya. Iya, asiknya di situ asiknya di sini tuh gitu, Mbak. Jadi dosen itu sangat aktif dalam melibatkan mahasiswa supaya mahasiswa bisa langsung terjun menuangkan apa yang ilmu yang sudah mereka dapatkan, bisa langsung mereka tuangkan, aplikasikan kayak gitu. Jadi nggak cuma teori mulu gitu. Teori ya. Iya. Dan saya kan sebagai mahasiswa, saya tipe orang yang apa yang dipelajari harus diaplikasikan gitu, dan itu benar-benar sangat membantu sekali. Dan karena dosen juga sering aktif dalam mengajak mahasiswa, jadi saya baru semester 2 ini tapi nama sudah ada di jurnal gitu, karena hasil dari PKM ini juga gitu loh. Baru semester 2 udah masuk jurnal kayak gitu kan. Itu big thing banget. Iya. Dulu waktu semester 2 aku masih ngapain ya? Terima kasih dosen itu. kuliah pulang gitu. Itu saya. Nah, program-program seperti ini apakah itu hanya per project atau masuk di kurikulum, Bu Pipit? Itu masuk di kurikulum juga sih Mbak. Jadi misalnya banyak sekali misalnya mata kuliah yang pengajaran ya. Ada PLP itu tadi yang saya sebutkan. PLP itu magang. Nah, biasanya nanti dosen akan memetakan mahasiswa per grup gitu ya. Nanti mereka akan magang di sekolah mana gitu. Di mata kuliah lain juga, misalnya di mata kuliah Teaching English for Specific Purposes, itu mereka diminta untuk membuat materi untuk mengajar English for Specific Purposes bebas. Misalnya mereka mau mengajar hoteliers gitu ya, atau ground staff di airport, itu boleh. Jadi mereka buat materinya, kemudian mereka harus tawarkan itu benar-benar. Kalau
kalau mereka misalnya membuat English for ground staff yang ada di airport. Nah, mereka harus tawarkan itu ke ground staffnya, ke airport ya, ke perusahaannya. Kemudian ini kami punya proposal kegiatan, kami akan mengajar ground staff, misalnya dengan biaya sekian. Terus ada negosiasi, misalnya. Jadi mereka juga diajarin untuk wirausaha, entrepreneurship gitu. Jadi setelah oke deal, mereka akan mengajar sesuai dengan materi yang sudah mereka buat kurikulumnya. Misalnya sebanyak 6 kali pertemuan atau 7 kali pertemuan. Nah, mereka akan ke sana mengajar beneran gitu. Itu Mbak Ruri. Jadi memang benar-benar masuk nggak cuman di yang dosen ada kegiatan apa terus ngajak gitu ya, tapi memang kami ada masukkan, pengabdian ya, pengabdian masyarakat ya. kami juga masukkan ke dalam mata kuliah gitu. Jadi kebanyakan mata kuliah kami itu bentuknya proyek untuk luarannya Mbak. Jadi nggak yang misalnya suruh baca teori terus kuis terus dites gitu. Enggak, tapi biasanya misalnya di mata kuliah apa ya, katakanlah di mata kuliah saya ya yang saya ampu Instructional Media for English Language Teaching ya. Nah itu mahasiswa diminta untuk membuat media pembelajaran, tapi benar-benar mereka harus terjun ke sekolah, interview gurunya gitu. Nah Observasi. ini ya observasi, ini butuh media pembelajaran apa? Misalnya mereka ke SD ya, terus melihat, oh kelas bahasa Inggrisnya kayak gini nih gitu. Terus mereka nanya gurunya, ini butuh media pembelajaran apa? Misalnya gurunya mengatakan, ini saya kesulitan nih pas ngajar ini gitu. Bisa nggak tolong dibuatin media pembelajaran? Nah lalu mahasiswa membuatkan media pembelajaran untuk kelas itu. Jadi benar-benar terjun langsung, nggak yang terlalu banyak teori, tapi mereka setelah lulus, setelah kerja mereka nggak ngerti, aduh aku belajar banyak teori tapi buat apa ya gitu. Tapi mereka langsung bisa menghubungkan ya, relate gitu ya, relating apa yang mereka pelajari, mereka baca dengan yang ada di lapangan gitu. Oh iya benar juga, karena meskipun sekolah nih misalnya kita ambil contoh SD. SD yang satu dengan yang dua dan yang ketiga kan karakternya jelas berbeda. Biasanya kan tergantung lokasi juga kan. Nah gimana itu? Tantangannya mungkin Mbak Ella yang sudah mau lulus ini pernah Mbak? Tantangan untuk ngajar. Kalau masuk ke sekolah-sekolah yang seperti itu. Saya enggak sekolah sih, maksudnya enggak ngajar sekolah, saya lebih ke tempat les-lesan gitu Mbak gitu. Jadi kayak ya sama aja ya, ada SD-nya, ada lembaga pelatihan bahasa Inggris ya. Lembaganya. Cuma kan kita juga ada disuruh buat proposalnya, nggak sembarangan masuk ngajar gitu ya Mbak ya. Kita harus observasi dulu, karena kan les-lesan sama sekolahan beda ya gitu ya. Karena kan memang kalau les-lesan mereka, oh aku mau belajar nih, aku belajar bahasa Inggris nih gitu. Jadi kita lihat apakah mereka butuh ini, butuh itu dan segala macamnya gitu Mbak. Itu masuknya ke English Club atau ke mata pelajaran gitu Bu? Kalau misalnya ke sekolah-sekolah itu? Kalau ke sekolah-sekolah masuknya ke mata kuliah Mbak. Jadi masuk ke salah satu misalnya kalau yang Mbak Ella ini dulu di banyak ya kayaknya ya. Di mata kuliah micro teaching juga iya, terus di TESP Teaching English for Specific Purposes juga ya. Jadi banyak sekali yang masuk ke ke kelas gitu ya, ke mata kuliah gitu Mbak Ruri. Dari SD, SMP hingga SMA? Iya. Kalau untuk sekolah? Iya. Sama mungkin kalau Mbak Ella ini pengalamannya kemarin yang MBKM ya. MBKM itu Merdeka Belajar Nah Kampus itu dia Merdeka. itu, kurikulum yang sekarang baru hangat-hangatnya ya. Iya. Kurikulum Merdeka. Nah itu mungkin siapa yang mau menceritakan ini, Mbak Ella atau Ibu Pipit langsung? Silakan. Oke, kalau di tempat kami itu kami kan sudah mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sejak tahun kemarin ya, 2021 ya. Nah ini animo mahasiswa juga baik sekali nih dari kami, karena kami kan juga benar-benar kasih pemahaman ya Mbak ya, nggak yang ayo ikut Merdeka Belajar terus mereka bingung apaan sih Merdeka Belajar nih gitu ya. Kami beri pemahaman bahwa ini nih sebenarnya bentuk kegiatan pembelajaran atau program katakanlah ya, yang bisa membantu rekan-rekan mahasiswa untuk mendekatkan dengan nanti dunia kerja gitu. Jadi mereka ketika lulus tuh nggak terus bingung,
aduh ini masuk dunia kerja nih harus berangkat jam 7:30. Terus nanti kalau ada konflik dengan rekan kerja bingung nggak ngerti ngatasinya gimana gitu. Itu kan hal-hal yang mereka nggak dapatkan ya ketika di bangku kuliah gitu. Nah terus kami jelaskan ini sebenarnya untuk mendekatkan dengan Dudika istilahnya, dunia usaha, dunia industri, dunia kerja. Nah bentuknya ada banyak sekali yang kami implementasikan ya Merdeka Belajarnya itu atau MBKM. Kami ada pertukaran mahasiswa. Nah pertukaran mahasiswa itu yang tahun kemarin kami mengirim mahasiswa ada yang di Lampung, lalu di Sumatera, saya lupa namanya universitasnya, lalu yang besok ini semester depan ke UKI Toraja, di Toraja, Tanah Toraja. Itu yang pertukaran mahasiswa. Lalu yang kedua kerja praktik. Yang kerja praktik itu nanti ada di sekolah, ada di, ini boleh nyebut institusinya ya? Boleh. boleh sekali. Ada yang di LT seperti Mbak Ella ini. Lalu ya kebanyakan sih di sekolah-sekolah ya, tapi ada juga yang di lembaga pendidikan seperti di LT gitu. Terus ada juga itu yang kedua kerja praktik ya. Lalu ada pembangunan desa. Nah pembangunan desa ini mahasiswa nanti akan terjun di desa selama 1 semester. Jadi yang ikut MBKM ini nggak belajar di dalam kelas, nggak di kampus ya Mbak. Jadi mereka langsung terjun. Misalnya yang ikut pembangunan desa ya mereka 1 semester itu di desa. Membangun desa dalam artian mereka menggunakan keilmuan yang sudah mereka pelajari, keterampilan yang mereka miliki selama mereka kuliah ya untuk membantu permasalahan-permasalahan yang ada di desa gitu. Nah itu lalu itu pembangunan desa. Ada juga yang dari pemerintah kami ikut yang kampus mengajar itu. Yang kampus mengajar dikirim kemana-mana sih. Kalau yang 2021 kemarin masih di Yogyakarta karena pandeminya kan masih agak meresahkan itu ya. Tapi kalau yang semester genap ini sudah dikirim ke luar pulau. Ya. Pelosok-pelosok gitu ya. Iya, betul. Yang ke pelosok-pelosok ke daerah-daerah yang memang aksesnya masih susah, sarana prasarananya masih minim gitu. Pendidikan bahasa Inggris juga masih belum ini ya. Iya. Mereka belum Terlalu banyak mengenal. Iya, guru bahasa Inggris juga nggak ada misalnya gitu. Itu dikirim ke daerah-daerah yang pelosok kalau yang sekarang. Itu Merdeka Belajar. Jadi pada dasarnya kalau mahasiswa yang ikut Merdeka Belajar itu 1 semester mereka nggak kuliah di kampus, tapi mereka di luar. Nah, 1 semester nggak kuliah di kampus berarti itu nanti ada SKS-nya? Iya betul Mbak, nanti dikonversi jadi diakui. Ya diakui, misalnya katakanlah ikut pembangunan desa. Kalau yang kemarin kami pembangunan desanya di Girimulyo, Kulon Progo. Selama 1 semester itu? Iya selama 1 semester. Cuman karena kemarin berarti banyak itu SKS-nya ya? Ya, saya juga kemarin gitu. iya. Jadi selama 1 semester saya kerja Mbak. Full? Jadi full sampai sekarang karena kan di tempat lesnya dia maunya kontraknya 1 tahun gitu. Awalnya kayak aduh gimana nih masih kuliah udah disuruh kerja gitu kan, kerja profesional. Saya juga nggak pernah punya pengalaman gitu. Tapi lama kelamaan oh begini dunia kerja, oh gini ngajar gitu. Dan kepake banget apa yang udah kami pelajari waktu itu. Yang paling saya dapat tuh dari kelas Ibu Pipit malah. Dan saya ajarkan ke guru-guru yang ada di tempat les-lesan itu yang di LT. Yaitu waktu itu kita belajar tentang Canva gitu ya. Cara buat PowerPoint gimana yang bagus, yang menarik gitu kan. Dan di Canva kan udah ada template-templatenya ya. Simple ya. Bahkan banyak guru-guru yang nggak tahu tentang Canva gitu. Jadi kayak oh ya udah saya ajarin gitu dan oh ternyata gampang ya buat Canva gini-gini bla 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 gitu. Jadi kemarin saya pikir saya yang harus belajar banyak, ternyata saya juga ngajarin guru-guru dan ngajarin anak-anak juga ternyata gitu. Bermanfaat juga buat sangat, yang lain sangat ya. bermanfaat banget gitu Mbak. Oke, ini kemarin sempat di Kulon Progo Mbak? Oh saya enggak, saya yang KP. Saya cuma yang KP kerja Iya, praktik. kerja Oh, praktik. kerja praktek. Kalau ini Mbak Hayu belum ya berarti ya? Hayu Masih meniti. Iya Mbak Hayu belum, karena MBKM itu kan ditawarkan kalau yang dari kurikulum prodi ya itu di semester 5. Tapi kalau yang ikut Kemendikbudristek nanti semester 3 aja bisa ikut. Besok semester ini semester 2 ya, besok semester 3 sudah bisa ikut ya. Oke, berarti cepet ya. Maksudnya semester 3 udah bisa ikut
Iya benar. MBKM tadi? Iya, sudah bisa ikut Merdeka Belajar. Berarti langsung benar-benar kita mengaplikasikan ya? Iya, betul Mbak. Banyak banget itu kalau Mbak Ella kemarin ikutnya kerja praktik. Iya. Aha. Saya ternyata juga kemarin nggak hanya ngajarin anak SD sampai SMA, saya juga ngajarin TOEFL Mbak malah. Gitu. Oh gitu, TOEFL? TOEFL. Sama ada yang namanya proctoring TOEFL. Jadi kita ngawasin TOEFL ITP yang computer based gitu. Pertamanya juga saya, aduh gimana nih karena belum pernah sama sekali kan. Dan di sana juga diajarin. Jadi mengawas dan mengajar TOEFL gitu juga. Masih deg-degan ya? Iya. Mungkin nanti buat ngelatih deg-degannya bisa ngajarin saya Mbak TOEFL. Yes, Iya kan? Bisa tuh. Bisa kan? Nah kalau untuk ini Mbak Hayu, harapannya apa Mbak? Nanti sampai lulus apa sih yang dikejar di sini? Coba mungkin beasiswa atau pertukaran mahasiswa. Nah ini kayaknya masih banyak nih. Iya benar. Kalau dulu sih sebelum sebelum masuk sini sih harapannya, ayo pokoknya kuliah lulus cepat gitu ya, gitu ya. Tapi ternyata setelah masuk sini, wah ternyata banyak sekali jalur-jalur pengalaman yang bisa diambil gitu kan. Karena kenapa saya masuk sini juga karena sini masih prodinya pendidikan bahasa Inggris ini kan masih baru kan Mbak. Oh ini masih baru ya Bu Bit? Aha, Berapa iya, tahun? iya. Iya. Aha, kami angkatan pertama itu 2016. Oke. Iya. Terus Silakan. jadi saya masuk sini tuh setelah masuk sini tahu prodi kami seperti ini, terus banyak sekali tadi mata kuliah yang bisa ada penerapannya, terus ternyata banyak sekali program gitu kan. Oh ternyata aku bisa berguna nih di sini kayak gitu. Oh ternyata banyak yang bisa aku lakukan. Awalnya kan kayak cuma pengen mahasiswa kupu-kupu gitu kan, kuliah pulang ternyata kok ketagihan untuk aktif gitu. Jadi untuk setelah besok kebetulan juga karena di sini tuh dari awal gitu sebelum masuk gitu kayak sudah di kampus itu sangat aktif dalam menginfokan ke mahasiswa bahwa ada beasiswa ini nih kayak gitu. Oh ada kampus punya kelompok-kelompok studi kayak macam-macam nih. Kampus punya bukan ekstrakurikuler namanya kegiatan mahasiswa gitu ya. Mahasiswaan ya. Kegiatan kemahasiswaan macam-macam nih kayak gitu kan. Jadinya ternyata kita bisa aktif dalam macam-macam kayak gitu nggak. Jadi kita bisa terlibat di dalam kampus dan kita juga bisa berguna gitu. Dan setelah kebetulan ketika saya di sini karena saya ketika awal-awal tuh sudah diberitahu karena sekarang kan teknologi pasti udah maju ya, informasi bisa di-share lewat salah satu platform, belum disebut nggak ini? Iya. boleh. Bisa di-share lewat Instagram gitu kan, dan Biro 3 kampus ini tuh sangat aktif dalam menginformasikan tentang ada kegiatan mahasiswa nih, ada kelompok studi ini. Nah kebetulan kemarin itu ketika saya masuk ada keluar yang namanya kelompok studi gender gitu. Nah saya bergabung di situ dan saya belajar tentang, karena kelompok studi kan jadi kami berkumpul itu ya untuk belajar gitu kan intinya, dan ingin ada outputnya juga tapi kan nggak cuma belajar. Nah dari situ saya juga dapat sempat pelatihan ke dinas, juga ikut kayak tentang bullying, intoleransi dan kekerasan seksual dan macam-macam juga. Teman-teman di KSG di kelompok studi gender itu juga ikut tergabung dalam acara-acara lain juga gitu. Dari kelompok studi ini kebetulan saya beruntung gitu, jadi dapat informasi beasiswa gitu. Nah karena kampus itu bermitra ya, bermitra dengan dari yayasan dari Scranton dari Korea. Betul. Saya apply ke situ, kok ya dilalahnya dapat gitu. Jadi dapat informasi daftar kok dapat gitu. Jadinya nggak cuma jadi ada keberuntungan juga ya. Jadi ya karena aktif itu tadi. Iya, Coba kalau karena cuma aktif. kupu-kupu ya, tahu info apapun gitu Iya kan. betul. Jadi karena aktif tadi kok malah dapet kayak gitu ya. Tentunya nggak langsung dapet gitu ya, pasti ada seleksinya dan segala macam, ada kerja kerasnya juga. Tapi ya puji Tuhannya itu dapet, dan
sampai setahun besok itu udah dapat beasiswa di sini. Luar biasa. Itu sih kata kuncinya, aktif lah gitu. Kan karena kami juga di sini kan selalu dari awal dari OK gitu, dari zaman orientasi tuh jadilah mahasiswa yang proaktif kayak gitu. Dan selalu apa ya? Karena kami di sini juga integritas, terus strive for excellence gitu kan. Jadi selalu dipacu, selalu apa ya? Bukan diharapkan, tapi kayak ayolah jadi mahasiswa yang proaktif gitu. Dan itulah hasilnya, ada hasilnya ternyata. Aman ya untuk 1 tahun ke depan ya. Iya, hasilnya Selanjutnya itu nanti aktif lagi. iya, aktif lagi. Nah ini tadi menarik kayaknya menyebutkan Mbak Hayu menyebutkan apa namanya nilai plus, Ya. nilai plus dari UKDW yang mengharuskan mahasiswanya untuk proaktif. Proaktif, ya. Oke. Nah ini Bu Pipit gimana nih? Untuk value plus lainnya dari UKDW terkhusus PBI. Oke, kalau di PBI itu kami kan banyak kegiatan-kegiatan yang mengasah soft skills ya. Nah dari situ kami juga harapan kami dengan memberikan kegiatan-kegiatan itu, yaitu tadi seperti yang Mbak Hayu sampaikan, nggak cuman jadi mahasiswa yang kuliah kemudian pulang gitu ya. Karena kan nanti ketika mereka masuk dunia kerja kan lebih dari itu ya. Nanti banyak sekali keterampilan-keterampilan lain yang akan digunakan dalam dunia kerja gitu. Nah, kami mengadakan misalnya Career Month. Itu suatu acara bulan karir. Mbak Ruri, ya Career Month. Itu di acara Career Month ini kami menghadirkan narasumber-narasumber. Misalnya ada yang guru bahasa Inggris juga ada yang Praktisi kalau kemarin dari praktisi nggak cuma ke pendidikan ya, tapi juga industri, di mana mereka di situ berbagi tentang misalnya semua hal ya terkait dengan misalnya karir mereka, bagaimana bahasa Inggris itu berguna untuk karir mereka misalnya gitu. Lalu nilai-nilai juga misalnya bagaimana mereka tekun bekerja keras sehingga mendapatkan misalnya posisi itu atau mendapatkan pekerjaan itu gitu. Ada lagi how to make a CV juga ya. Iya betul. Kemarin terakhir hotelier ya, di industri hotelier gitu. Betul. Itu dari prodi. Dari prodi, dari Dan prodi. lulusannya lulusan PBI semua. Iya, betul, Iya. Jadi lulusannya lulusan PBI semua, betul yang disampaikan Mbak Hayu sama Mbak Ella tadi. Tapi mereka punya nggak yang kami undang tuh semuanya guru gitu. Sehingga mahasiswa itu punya bayangan ketika saya nanti lulus, ternyata nggak cuman bisa jadi guru aja gitu ya. Karena kan mungkin taunya, wah masuk prodi PBI itu nanti pasti jadi guru nih gitu ya. Karena di sini ini udah pendidikan ya. Iya, pendidikan bahasa Inggris, waduh jadi guru nih ya gitu. Dulu saya juga gitu sih, soalnya waktu masuk ke PBI ya, PBI S1 PBI, saya juga mikirnya waduh jadi guru nih, padahal saya nggak pengen jadi guru gitu. Tapi ternyata setelah nyemplung di situ, waduh kok menyenangkan ternyata ya. Gitu. Kadang juga ada yang mengalami proses itu Mbak Ruri. Jadi mahasiswa kami banyak sekali sih yang udah lulus. Misalnya ada satu mahasiswa yang ketika masuk tuh saya nggak mau jadi guru gitu. Lalu dia dengan segala argumennya mengatakan intinya nggak mau jadi guru gitu ya. Terus dia bilang saya nggak mau ngajar anak-anak gitu, anak-anak kecil karena saya nggak suka anak-anak kecil. Nah sekarang dia sudah lulus dan dia kerja menjadi guru kindergarten. Lembut-lembut itu. Iya, guru playgroup gitu. Dan dia ya. selama itu kan berarti berproses ya di sini di prodi PBI ini gitu. Nah, jadi kembali ke yang tadi, memang kami menyediakan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mengasah soft skills mahasiswa, termasuk yang di tingkat universitas. Nah, nanti Mbak Hayu sama Mbak Ella bisa cerita nih. Karena ada P3DM ya. Singkatannya apa yang P3DM tuh? Saya kok agak lupa. Iya udah lupa, itu semester Saya awal. juga. Saya baru aja tapi juga lupa. Ini aja yang baru aja ya. Panjang gitu. Iya, soalnya panjang banget ya. Lalu satu lagi apa P2 KMM. KMM itu yang apa, mungkin Mbak Ayu sama Mbak Ella bisa cerita ini, yang P3DM apa, P2 KMM apa. Itu yang juga melatih soft skills-nya Mbak Ruri. Itu wajib Silakan. untuk Ini yang kampus. siapa yang mau P2KM, siapa yang mau P3. Aku P2 aja kali ya karena P3DM. Oh iya. Ini walaupun baru aja tapi agak udah blank ya. Kalau untuk P3DM itu jadi kita lebih untuk mengasah ke soft skill
yang pastinya juga dalam teamwork gitu kan, tapi juga kita leadership, terus kita juga diajak untuk apa ya, ya itu tadi ya kepemimpinan, terus juga apa kemarin itu kita fokusnya adalah untuk aksi world. Jadi apa yang bisa kita berikan ke dalam masyarakat, terutama ke kaum-kaum yang marginal gitu kan. Sekecil apapun itu Ya, ya. sekecil apapun Iya, itu. Jadi bisa kemarin bermanfaat. iya sebermanfaat sekecil apapun manfaatnya gitu kan. Jadi apa yang bisa kamu berikan sebagai mahasiswa, apa yang bisa kamu kontribusikan ke masyarakat kayak gitu. Berilah apa yang kamu bisa beri ke dunia. Kemarin itu kebetulan P3DM itu sangat seru karena kan itu benar-benar masa pandemi, habis keluar dari masa pandeminya itu kan masih habis keluar dari momen yang sangat berat gitu kan. Terus itu sudah mulai aman gitu. Oke, masuk ke Iya, iya, terus jadinya sangat mahasiswa-mahasiswa juga sangat kreatif. Jadi ada yang kayak kemarin itu yang dipilih sebagai unggulan programnya itu adalah membawa keceriaan kembali ke anak-anak setelah pandemi kayak gitu. Terus ada juga yang apa namanya what's it called? Jadi menginformasikan kepada bapak-bapak becak di Malioboro kayak gitu untuk supaya tetap menjaga menjaga 5M kayak gitu untuk tetap edukasi. Iya, edukasi. Nanti tapi ada juga yang ada juga program-program juga ke bakti sosial, ke panti asuhan, terus mereka mengenal anak-anaknya di sana. Ada juga yang ke ke orang tua semacam itu. Jadi kami diajak untuk berkontribusi ke dunia dan terutama ke masyarakat yang ini loh yang ada di sekitarmu gitu, begitu untuk P3DM gitu. Berarti itu memang pengabdian, lebih ke pengabdian benar, ya kalau yang ke betul. P3DM tadi ya. Iya. Oke, untuk P2KM P2KM, iya. Oke. Kalau P2KM. itu sama juga kontribusi, cuma yang ini tuh lebih ke entrepreneurship. Jadi kita disuruh untuk buat acara gitu, Mbak. Jadi benar-benar masih semester 2, 3 itu disuruh buat acara itu sebenarnya kayak waduh, gimana nih gitu kan. tetap mengasah kreativitas. Benar, jadi kita harus seperti kayak mikir, di plan dulu mau buat acara apa. Terus kita juga waktu itu dikasih dana juga ya. Jadi harus planning dananya mau dipakai buat apa aja gitu. Cari sponsor gitu kan. Terus kamu mau buat acara ini untuk siapa gitu ya. Waktu itu aku ingat banget kelompok aku tuh buat acara pameran dog show gitu di kampus. Jadi kita harus cari kayak dog lovers gitu ya di Jogja gitu. Itu komunitas kan dog lovers itu kita ya, harus banyak banget. Kita harus buat proposal gitu kan, nggak semena-mena harus kayak oke, mau join nggak gitu ya kan, karena kita harus buat proposal gimana dananya dan segala macam gitu. Jadi waktu itu kampus waktu itu banyak banget acara ya, jadi ada dog show lah, ada pameran motor, iya ada fotografi dan banyak banget. Tapi itu salah satu bekal banget sih buat kita. Jadi oh gini cara buat acara gitu ya, oh gini cara cari sponsor gitu. Jadi sangat berguna. Dan kita juga itu kelompoknya campur dari segala jurusan. Jadi saling kenal teman-teman baru gitu ya, dapat teman baru dan sebagainya macamnya gitu. Oke. Nah, ini seru banget ini ngobrol-ngobrol tentang PBU UKDW ya. Nah, ini sebelum kita tuntaskan nih podcast seru kita kali ini, apa sih sedikit kata untuk UKDW ini? Mungkin buat yang sudah lulus, nah, atau mungkin Mbak Hayu yang masih menjajaki ini baru tahun pertama, dan untuk Bu Pipit mungkin untuk para Tribuners sekalian. Oke, mungkin dari aku dulu, Mbak Ella ya. dulu. Buat aku PBUKDW itu adalah life changer. Wow. Karena dulu saya juga nggak berminat masuk pendidikan bahasa Inggris dan masuk ya seperti inilah mau jadi guru. Tapi benar-benar setelah masuk benar-benar life changing banget. Berubah ya. Iya, dan pembelajaran yang saya dapatkan, orang-orangnya, dosen-dosennya itu sangat baik-baik gitu ya, sangat berkesan banget di hati saya. Full support juga full support ya. banget gitu ya, dan pembelajarannya itu nggak hanya berguna untuk ngajar tapi untuk kehidupan saya. Nanti mungkin saya punya anak gitu ya, ngajarinnya gimana dan segala macam gitu. Jadi benar-benar fruitful banget, berguna banget dan life changing banget buat saya. Ilmunya bermanfaat bagi Sangat orang sangat lain ya. Iya. Oke, nih. Mbak Hayu nih. Mungkin mirip-mirip ya. Mungkin mirip-mirip ya. Kalau saya PBUKDW itu
pintu yang membuka kemana saja gitu, kayak pintu Doraemon gitu ya. Iya, pintu kemana saja. Jadi membuka sangat banyak opportunity untuk kita bisa mau nge-bridge kemana kayak gitu. Kita mau jadi apa nantinya itu kita bisa belajar di sini gitu. Karena kita diajak untuk belajar macam-macam, kayak seperti yang udah diceritakan tadi, kita banyak sekali belajar macam-macam di sini, dan ya itu tadi pintunya tuh ada dan kita tinggal mau ke arah mana, itu mau belajar apa di sini bisa gitu. Oke, semoga apa yang dicari ini tadi bisa ditemukan ya Mbak. Ditemukan ya. Oke, Amin ya. Nah, monggo Bu Pipit. Ya, oke. Saya ini nyambung dari Mbak Ella dan Mbak Hayu ya. Jadi belajar di PBI UKDW itu membuka banyak sekali peluang ya untuk mungkin nanti calon mahasiswa dan juga kalau udah masuk ya para mahasiswa yang di sini, karena seperti yang tadi kami sudah ceritakan ya, dan juga Mbak Hayu, Mbak Ella ini kan yang mengalami langsung ya. Kalau saya sendiri yang cerita nanti wah benar apa enggak gitu ya. Tapi ini yang sudah mengalami langsung, jadi membuka banyak sekali kesempatan, nggak cuman kesempatan misalnya mengajar ya, tapi ada juga kesempatan menerjemahkan, ada juga yang kesempatan memberikan pelatihan malahan ke guru-guru terkait dengan TOEFL kalau tadi Mbak Ella ya begitu. Jadi slogan kami yang tadi Learning English for Now and Beyond itu harapannya memang nanti ketika rekan-rekan mahasiswa itu masuk, itu kami bisa menyediakan banyak sekali peluang bagi mereka untuk mengembangkan diri. Begitu Mbak Ruri. Baik, terima kasih, ini sukses Ibu buat visi dan misinya. Terima kasih. Untuk bermanfaat bagi sesama, sekecil apapun itu ya. Ya, betul. Oke, semoga selalu sehat supaya Amin. bisa bermanfaat buat sesama. Amin. Oke, amin. Semoga saya juga ya. Amin. Semoga baru juga. sehat selalu, sukses selalu. Iya, sama-sama. Terima kasih waktunya. Nah, bagaimana Tribuners, ada yang tertarik mungkin mendalami pendidikan bahasa Inggris? Semoga podcast kali ini bisa bermanfaat buat Tribuners semua yang mungkin masih galau memilih jurusan dalam kuliah. Nah, jangan takut, jangan ragu, langsung saja ke UKDW atau bisa kepo-kepo Instagramnya UKDW. Apa tadi Mbak? Mungkin bisa disebutkan? @PBI UKDW. Oke, ini salah satu kreatifnya ini ya. Iya. Instagramnya @PBI UKDW. Mungkin yang mau kepo-kepo atau tanya-tanya bisa langsung DM. Dan jangan lupa terus pantau YouTube Tribun Jogja Official dan Facebook Tribun Jogja Fanspage. Saya Priska Ruri pamit undur diri. Sampai jumpa di Tribun Podcast selanjutnya. Selamat sore. Hari ini dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh